Selamat pagi Bu Wiwi. Selamat pagi Pak Abadi. Apa kabar nih Pak Abadi? Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat Bu. Ibu juga sehat-sehat kan ya? Alhamdulillah. Ini tumben Pak Abadi ketemu saya. Iya Bu Kira-kira Wiwi. ada apa ini Pak Abadi? Ya, terus terang saya ada beberapa masalah yang ingin saya sharingkan ke Ibu Wiwi selaku pimpinan saya di sekolah Bu. Nah, masalahnya itu adalah bagaimana anak-anak sebagian besar itu malas mengumpulkan tugas Bu. Jadi ya mohon maaf gitu, rasa-rasanya saya sebagai gurunya itu merasa kok saya kayak debt collector gitu ya. Tugas aja harus ditagih-tagih. Kan capek juga Bu gitu loh. Nah, itulah masalah yang ingin saya sharingkan ke Bu Wiwi gitu. Nah, kira-kira nih Pak Abadi, saat ini kalau di skala dalam kondisi masalah dengan anak nih, skalanya berapa nih Pak Abadi? 1 sampai 10. Aduh, dengan anak ini masalahnya saya dalam posisi terus terang mungkin 4 ya Bu. Kenapa 4? Karena yaitu saya merasa anak-anak itu tanggung jawabnya kurang gitu. Baik, jadi situasi sekarang itu seperti itu ya Pak ya. Anak-anak Iya, lalai mengerjakan tugas dan Bapak merasa sekarang ini di skala 4 Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak apa sih penyebabnya nih Pak, anak-anak kok lalai mengerjakan tugas ini Pak? Ya sejauh ini identifikasi yang saya lakukan, anak-anak ini ternyata lebih tertarik kepada gadgetnya Bu, handphonenya, gawainya. Hal seperti itu apalagi kalau udah bicara tentang games Bu, mereka abai. Dan beberapa kali saya coba hubungin orang tua, ternyata problemnya juga sama Bu. Di rumahnya kata mereka bahwa anak-anaknya juga lebih tertarik kepada handphone, sehingga setiap perintah, setiap apa yang diminta orang tua tidak mereka lakukan Bu. Itu sepertinya itulah kendala utamanya Bu. Jadi menurut Bapak handphone itu adalah penyebab dari anak-anak lalai mengerjakan tugas ya Pak ya?
Iya, Jadi kalau menurut Bapak nih, apa yang perlu dilakukan ini Pak? Supaya Pak Abadi nih dapat menyelesaikan masalahnya, anak-anak bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu dan sesuai dengan kriteria atau rubrik penilaian dari Pak Abadi ini. saya sih beberapa ide sudah saya lakukan, Bu. Pertama, anak-anak yang lalai tugas itu saya hubungin wali kelasnya untuk mengingatkan anak tersebut. Dan kalau misalkan sudah lewat wali kelas ternyata anak itu tetap tidak mengumpulkan, saya biasanya langsung meminta nomor HP atau WA orang tua dari anak tersebut, Bu, dari wali kelas. Kemudian saya hubungin orang tuanya dan minta tolong ke mereka supaya mereka mengingatkan, syukur-syukur membantu anak tersebut bisa bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya, Bu. Itu yang sudah saya lakukan, Bu. Nah, hari ini saya terus terang meminta izin juga Kak sama Bu Wiwi untuk rencana saya selanjutnya, Bu. Rencana saya selanjutnya, karena setelah saya pikir-pikir, dengan meminta bantuan wali kelas, dengan meminta bantuan orang tua itu masih kurang efektif. Nah, hal yang saya lakukan selanjutnya adalah saya mau memiliki rencana supaya anak-anak itu diberikan waktu tambahan, khususnya jam pulang sekolah, sehingga anak-anak tidak membawa pulang tugas-tugas tersebut, Bu. Apakah Bu Wiwi kira-kira mengizinkan ya kalau saya melakukan hal itu? Baik Pak Abadi, jadi menurut Pak Abadi tadi yang kira-kira bisa diajak untuk membantu menyelesaikan masalah Pak Abadi tadi yang pertama adalah wali kelas, kemudian yang kedua adalah orang tua. Nah, kemudian yang ketiga ini Pak Abadi sedang meminta bantuan saya untuk minta izin bahwa anak-anak tersebut akan dipulangkan mungkin agak lambat karena dengan mengerjakan di sekolah kemungkinan besar dengan pengawasan dari Pak Abadi sendiri yang bisa atau meluangkan waktu mendampingi anak-anak tersebut, pekerjaan itu pasti akan selesai ya Pak ya. Karena kalau di Iya, rumah Bu. mungkin dengan gawainya itu anak-anak malah gawainya yang dilihat bukan PR-nya yang Iya, Bu. dikerjakan. Iya, Baik, seperti itu. jadi secara intinya sih saya mengizinkan apa yang akan Pak Abadi lakukan atau rencanakan. Namun pesan saya adalah Pak Abadi harus pandai-pandai komunikasi dengan orang tua sehingga nanti tidak ada miskomunikasi antara orang tua. Terutama anak-anak di sekolah kita ini kan dijemput sopir ya Pak ya. Pasti ada Iya, Bu. jam-jamnya dijemput. Kalau misalnya pulang kira-kira terlambat 20 menit atau 30 menit. Nah, itu kalau sudah disampaikan koordinasi dengan orang tua, nanti sopir-sopir yang jemput pun sudah tahu bahwa nanti akan terlambat sekitar 20 atau 30 menit. Baik, Pak Abadi. Kalau menurut Pak Abadi nih, sekarang nih, kalau Pak Abadi sudah punya rencana, kapan ini kira-kira rencananya yang akan dilaksanakan Pak Abadi? Saya akan melaksanakan di minggu ini aja, Bu, supaya lebih cepat gitu ya. Karena lebih cepat akan menjadi habit yang lebih baik kepada anak-anak dan orang tua juga tidak shock sepertinya kalau segera diinformasikan. Seperti itu, Bu. Minggu ini saya akan laksanakan segera. Baik. Jadi kira-kira minggu ini ya, Pak ya. Betul, Nah, Bu. kalau menurut Bapak nih, ukuran keberhasilan rencana Bapak nanti apa nih? Wah, saya memiliki ukuran keberhasilan bahwa kalau rencana ini terrealisasi dengan baik, saya sangat optimis, Bu, bahwa anak-anak itu tidak lagi memiliki penundaan atau kelalaian dalam tugas. Mereka akan, karena mau tidak mau mereka selesai dengan ditungguin gurunya, Bu. Jadi saya sangat optimis untuk hal ini. Baik, jadi Bapak sudah optimis dengan rencana yang akan Bapak lakukan di minggu ini ya, Pak ya? Iya, Bu. Nah, kira-kira tindak lanjutnya nanti apa nih, Pak? Setelah rencana Bapak nih? Yang jelas, ketika ini sudah saya lakukan, saya akan membuat evaluasi. Nah, setelah evaluasi itu saya buat, kemudian saya akan sharingkan kembali ke Bu Wiwi, dan juga kalau memang itu positif hasilnya,
dan melalui persetujuan Bu Wiwi juga mungkin saya akan meminta bantuan izin untuk saya sharingkan ke teman-teman guru yang memiliki masalah yang sama dengan saya, Bu. Baik, Pak Abadi. Jadi, Pak Abadi tadi punya permasalahan yaitu anak-anak lalai mengerjakan tugas dikarenakan menurut Pak Abadi penyebabnya adalah handphone gitu ya. Jadi begitu anak-anak ini lebih antusias dengan handphonenya daripada mengerjakan tugas-tugas atau PR dari gurunya atau dari PR dari Pak Abadi. Dan Pak Abadi punya rencana yaitu meminta bantuan dari wali kelas, orang tua untuk rencana yang akan Pak Abadi lakukan dan akan Pak Abadi rencanakan ini minggu ini nih Pak Abadi ya. Nah, semoga apa yang Pak Abadi yakini tadi kita akan berhasil karena tadi sudah saya tanyakan juga apa sih kira-kira ukuran dari keberhasilan dari rencana Pak Abadi. Kalau nanti orang tua sudah mendukung, anak-anak sudah mengerjakan, berarti itu adalah ukuran dari keberhasilan yang akan dilakukan Pak Abadi. Nah, Pak Abadi, saya tunggu nih seminggu lagi kita akan bertemu lagi untuk refleksi dari rencana yang Pak Abadi akan lakukan. Kita akan kalibrasi dan saya akan memberikan umpan balik terhadap keberhasilan Pak Abadi 1 minggu lagi. Saya berharap di skala yang Pak Abadi inginkan tadi, Pak Abadi sudah berada di skala yang lebih baik dari skala sebelum rencana ini akan Pak Abadi lakukan. Amin, amin. Gimana Pak Abadi pertemuan hari ini kita? Waduh, saya terima kasih sekali Bu Wiwi. Bu Wiwi selaku pimpinan mengapresiasi apa yang menjadi ide saya, menampung apa yang menjadi keluhan saya, dan terus terang saya memiliki semangat baru, antusias baru untuk mengerjakan ini, Bu. Dan dengan antusias itu saya sangat optimis ini semua bisa berjalan dengan baik dan saya akan menyampaikan hasil evaluasi ini secepatnya ke Ibu Wiwi. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Bu untuk waktunya ya. Saya sangat senang bisa mendiskusikan ini ke Ibu. Sama-sama Pak Abadi. Baik Bu Wiwi. Ya baik, saya ada tugas lain. Silakan Pak Abadi ke kelasnya. Jangan lupa ya, minggu depan kita ketemu lagi untuk refleksi, kalibrasi, dan akan pengen tahu nih saya keberhasilan Pak Abadi dari rencana yang Pak Abadi lakukan. Siap Bu, terima kasih Pak Abadi. Ya, pamit ya Bu, terima kasih. Ya, selamat pagi. Pagi Bu.